Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Alicia Salsabila. Saya Widikda Tripratiwi. Saya Nikmatul Lailul Magfirah. Di sini kami akan menjelaskan materi 4.6 yakni Dimensi. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita akan belajar tentang jumlah vektor dalam basis. Di sini ada teorema 4.6.1 yang menyebutkan bahwa semua basis dari ruang vektor berdimensi hingga itu mempunyai jumlah vektor yang sama. Misalkan, S dan R merupakan basis dari suatu ruang vektor V, maka jumlah vektor dalam S dan R pasti sama. Misalkan di sini S itu merupakan suatu himpunan yang berisi n vektor baris. Maka jika R juga merupakan basis dari V, maka R akan terdiri dari n vektor baris juga. Untuk membuktikan teorema 4.6.1, kita akan lanjut ke teorema 4.6.2 terlebih dahulu. Nah, teorema 4.6.2 menyebutkan bahwa misalkan V adalah ruang vektor berdimensi hingga n dan S menjadi basis apapun dari V. Maka, yang pertama, jika suatu himpunan di V mempunyai lebih dari n vektor, maka himpunan tersebut tidak bebas linier atau bergantung linier. Yang kedua, jika suatu himpunan di V mempunyai kurang dari n vektor, maka himpunan tersebut tidak membangun V. Selanjutnya kita akan asumsikan bahwa S dan R adalah basis dari ruang vektor V, di mana S adalah suatu himpunan yang terdiri dari vektor V1 sampai Vn. Dan R adalah suatu himpunan yang terdiri dari vektor U1 sampai UM. Nah, apa yang terjadi ketika M lebih dari N? Apabila M lebih dari N, maka R tidak bebas linier, karena salah satu vektor pasti merupakan kombinasi linier dari vektor lainnya. Sehingga hal ini akan kontradiksi dengan asumsi bahwa S adalah basis. Lalu apa yang terjadi ketika M kurang dari N? Apabila M kurang dari N, maka R tidak membangun V, atau span R tidak sama dengan V. Hal ini kontradiksi dengan asumsi bahwa R adalah basis. Sehingga di sini dapat disimpulkan jika S adalah basis sembarang untuk V, maka independensi linier dari S mengimplikasikan bahwa setiap himpunan di V dengan lebih dari n vektor itu tidak bebas linier, dan setiap himpunan di V dengan kurang dari n vektor tidak membangun V. Dengan demikian, kecuali jika sebuah himpunan di V memiliki tepat n vektor, maka himpunan tersebut tidak dapat menjadi sebuah basis. Hal ini kan terbukti bahwa M itu harus sama dengan N. Maka dengan ini membuktikan teorema 4.6.1. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi dari dimensi ruang vektor. Apa sih dimensi ruang vektor itu? Jadi, dimensi ruang vektor V yang berdimensi hingga dilambangkan dengan dim dalam kurung V dan didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis V. Selain itu, untuk ruang vektor 0 itu didefinisikan berdimensi 0. Selanjutnya adalah dimensi ruang vektor yang sudah dikenal. Yang pertama ada dimensi ruang vektor N, yaitu basis standarnya memiliki n vektor, sehingga dimensi ruang vektor n itu berdimensi n. Misalnya, ada dimensi ruang vektor 4, maka dia berdimensi 4. Selanjutnya, dimensi polinomial berderajat tertinggi n. Maka di sini basis standarnya itu akan memiliki n plus 1 vektor, sehingga dia akan berdimensi n plus 1. Contohnya, dimensi polinomial dengan derajat tertinggi 3, maka dia akan berdimensi n plus 1, 3 plus 1, yaitu 4. Yang ketiga ada dimensi dari matriks M kali N, maka basis standarnya itu akan memiliki M kali N vektor, sehingga dia akan berdimensi M kali N. Misalnya ada matriks 2 kali 3, maka dia akan berdimensi 6, yakni 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, selanjutnya untuk beberapa teorema dasar, yang pertama di sini ada teorema 4.6.3 atau diberi nama dengan teorema plus minus. Nah, teorema ini itu menyusun dua prinsip dasar yang akan menjadi patokan sebagian besar teorema selanjutnya. Untuk bunyinya, misalkan S adalah himpunan tak kosong vektor-vektor pada ruang vektor V besar. Poin A, jika S adalah himpunan bebas linier dan jika V kecil adalah suatu vektor pada V besar yang terletak di luar rentang S, rentang ini span ya, maka himpunan S gabung V kecil yang diperoleh dengan menyisipkan V kecil ke dalam S masih bersifat bebas linier. Untuk lebih mudahnya itu, ada sebuah himpunan vektor yang bebas linier, kita beri nama S. Lalu dimasukkan sebuah vektor yang bukan span S, berarti bukan kombinasi linear dari faktor-faktor di S.
Nah, vektor di S tadi sama vektor V ini bakal bebas linear juga, seperti itu. Lalu untuk poin yang B, jika V kecil adalah suatu vektor pada S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya pada S, dan jika S min V menotasikan himpunan yang diperoleh dengan mengeluarkan V dari S, maka S dan S min V merentang ruang yang sama, yaitu rentang S sama dengan rentang S min V. Artinya itu ada salah satu vektor di S. Kita anggap ini vektor V yang bisa didapat dari kombinasi linear faktor-faktor lain di S selain V. Artinya S ini tidak bebas linear. Nah, kalau V ini kita buang atau kita keluarkan dari S, maka span S yang ada V dan span S tanpa V itu sama rentangnya. Gitu. Nah, selanjutnya untuk pembuktian dari teorema 4.6.3, untuk yang poin A, kita asumsikan bahwa S ini adalah sebuah himpunan yang bebas linear dalam V besar. Anggota S di sini adalah V1, V2, hingga Vr. Lalu V kecil adalah sebuah vektor dalam V besar yang berada di luar rentang S. Nah, untuk menunjukkan bahwa S aksen adalah himpunan yang bebas linear, di mana anggota dari S aksen ini adalah himpunan S yang tadi ditambah dengan V kecil yang baru dimasukkan. Nah, kita harus menunjukkan bahwa satu-satunya skalar yang memenuhi K1V1 plus K2V2 hingga KR plus 1V sama dengan 0 adalah K1 sama dengan K2 hingga KR plus 1 sama dengan 0. Tetapi, haruslah benar bahwa KR plus 1 sama dengan 0, karena jika tidak, kita dapat menyelesaikan persamaan 5 tadi untuk V kecil sebagai kombinasi linear dari V1, V2, hingga Vr, yang bertentangan dengan asumsi bahwa V kecil ini berada di luar rentang S. Nah, dengan demikian, persamaan 5 dapat disederhanakan menjadi K1V1 plus K2V2 plus hingga KRVR sama dengan 0. Yang dengan independensi linear dari himpunan V1, V2 hingga VR menyiratkan ini bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan hingga KR itu sama dengan 0. Nah, teorema yang poin A ini bisa kita namakan dengan teorema plusnya. Nah, untuk teorema yang poin B atau kita sebut dengan teorema minus, bisa dilihat di slide untuk pembuktiannya. Nah, selanjutnya ada teorema 4.6.4 yang berbunyi jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi n, dan jika S adalah suatu himpunan pada V dengan tepat n vektor, maka S adalah basis untuk V jika salah satu dari hal berikut berlaku, yaitu S merentang V atau S bebas linear. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian untuk teorema 4.6.4. Nah, untuk membuktikan bahwa S adalah suatu basis, harus ditunjukkan bahwa S adalah himpunan yang bebas linear. Nah, jika S bukan himpunan yang bebas linear, maka beberapa vektor V di S adalah kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Nah, dengan menghilangkan vektor ini dari S, himpunan sisa yang terdiri dari n-1 vektor masih merentang V menurut teorema plus minus yang poin B. Namun, ini tidak mungkin karena tidak ada himpunan dengan vektor kurang dari n yang dapat merentang ruang vektor berdimensi n menurut teorema 4.6.2 poin B. Oleh karena itu, S harus menjadi himpunan bebas linear. Nah, untuk membuktikan bahwa S adalah satu basis, ini harus ditunjukkan bahwa S merentang V. Jika S tidak merentang V, maka ada vektor di V yang tidak berada pada rentang S. Nah, dengan menyisipkan vektor ini ke dalam S, akan menghasilkan himpunan yang terdiri dari n plus 1 vektor, tetapi masih bebas linear menurut teorema plus minus yang poin A. Namun, ini tidak mungkin karena tidak ada himpunan dengan vektor lebih dari n pada suatu ruang vektor berdimensi n yang bebas linear menurut teorema 4.6.2 yang poin A. Oleh karena itu, S harus merentang V. Teorema 4.6.5. Misalkan S adalah himpunan vektor berhingga dalam ruang vektor berdimensi berhingga V. A. Jika S mencakup V tetapi bukan merupakan basis untuk V, maka S dapat direduksi menjadi basis untuk V dengan menghilangkan vektor-vektor yang sesuai dari S. B. Jika S merupakan himpunan bebas linear yang belum menjadi basis bagi V, maka S dapat diperbesar menjadi basis bagi V dengan memasukkan vektor-vektor yang sesuai ke dalam S. Bukti teorema 4.6.5. A. Jika S adalah himpunan vektor yang merentang V, tetapi bukan merupakan basis untuk V, maka S adalah himpunan bergantung linear. Jadi, beberapa vektor dalam S dapat diekspresikan sebagai linear kombinasi vektor lain dari S. Dengan teorema plus minus, kita dapat hapus V dari S dan himpunan yang dihasilkan S masih akan berentang V. Jika S bebas linear, lalu S adalah basis untuk V, maka selesai. Jika S tergantung linear, maka kita dapat menghapus beberapa vektor yang sesuai dari S, menghasilkan himpunan S yang masih merentang V.
kita bisa melanjutkan menghilangkan vektor dengan cara ini sampai akhirnya kita sampai pada himpunan vektor di S yang linear independen dan berentang V. Subset dari S ini adalah basis untuk V. Kemudian yang B, misalkan dimensi V sama dengan N. Jika S adalah himpunan bebas linear yang belum menjadi basis untuk V, maka S gagal berentang V. Jadi ada beberapa vektor V di V yang tidak dalam rentang S. Dengan teorema plus minus, kita dapat memasukkan V ke dalam S dan himpunan yang dihasilkan S aksen akan tetap bebas linear. Jika S aksen merentang, maka S merupakan basis untuk V dan selesai. Jika S aksen tidak merentang V, maka kita dapat menyiksikan vektor yang sesuai ke S menghasilkan himpunan S aksen yang masih bebas linear. Kita bisa melanjutkan memasukkan vektor dengan cara ini sampai kita mencapai himpunan dengan n vektor bebas linear di V. Himpunan ini akan menjadi dasar untuk V dengan teorema 4.5.4. Selanjutnya, teorema 4.6.6. Jika W adalah subruang dari vektor berdimensi berhingga V, maka A. W berdimensi terbatas. B. Dimensi W kurang dari sama dengan dimensi V. C. W sama dengan V jika dan hanya jika dimensi W sama dengan dimensi V. Bukti 4.6.6. Bukti B bagian A menyatakan bahwa W berdimensi hingga, sehingga mempunyai basis himpunan S terdiri dari subruang W1, W2 sampai dengan Wm. Jika S merupakan basis untuk V, maka dimensi V sama dengan M. Artinya dimensi V sama dengan dimensi W. Jika tidak, karena S adalah himpunan bebas linear, maka S dapat diperbesar menjadi basis untuk V berdasarkan bagian B, teorema 4.6.5. Namun, ini menyeratkan bahwa dimensi W kurang dari dimensi V. Jadi, kita telah menunjukkan bahwa dimensi W kurang dari sama dengan dimensi V dalam semua kasus. Kemudian, untuk bukti C, asumsikan dimensi W sama dengan dimensi V, maka himpunan S yang terdiri dari subruang W1, W2 sampai dengan Wm adalah dasar untuk W. Jika S juga bukan merupakan basis bagi V, maka karena S bebas linear, maka dapat diperluas menjadi basis bagi V sesuai bagian B dari teorema 4.6.5. Namun ini berarti dimensi V lebih dari dimensi W yang bertentangan dengan hipotesis. Jadi S juga harus menjadi basis bagi V, artinya W sama dengan V. Kebalikannya jelas. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada pertanyaan. Tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi dari sistem homogen X1 min 3X2 plus X3 sama dengan 0, 2X1 min 6X2 plus 2X3 sama dengan 0, 3X1 min 9X2 plus 3X3 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita ubah dulu persamaan di atas ke dalam bentuk matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Nah, setelah itu, sudah terbentuk matriks ini yang isinya 1 min 3, 1, 0, 2 min 6, 2, 0, 3 min 9, 3, 0. Lalu selanjutnya kita lakukan OBE. Nah, untuk OBE-nya yang pertama yakni baris pertama dikali min 2, kemudian ditambahkan ke baris kedua. Sehingga nanti baris kedua akan terbentuk 0, 0, 0, 0. Lalu OBE yang kedua yakni negatif 3 dikalikan ke baris pertama, lalu ditambahkan ke baris ketiga. Sehingga baris ketiga akan terbentuk 0, 0, 0, 0 juga. Jadi baris kedua dan ketiga itu terbentuk 0, 0, 0 semuanya. Nah, di sini kita dapatkan persamaan X1 min 3X2 plus X3 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 3X2 min X3. Kita ubah dulu lagi menjadi dalam bentuk parameter. Kita misalkan X2 sama dengan R, X3 sama dengan S. Maka X1 sama dengan 3R min S. Oke, selanjutnya parameter yang tadi itu kita ubah ke dalam solusi X1, X2, X3 menjadi bentuk vektor terurut gitu ya. Jadi X1, X2, X3 ini lalu kita masukkan parameternya tadi. X1 sama dengan 3R min S, X2 sama dengan R, X3 sama dengan S. Lalu kita pisahkan parameter R dan juga S. Nah, untuk yang R, yang X1 kan 3R min S, jadi R-nya sama dengan 3. X2, R-nya sama dengan 1, X3, R-nya 0. Lalu, ditambah parameter S. Nah, untuk X1, parameter S-nya itu min 1, X2-nya 0, dan X3-nya sama dengan 1. Nah, dari sini itu terbentuk
310 dan min 101 itu merupakan V1 dan V2. V1 dan V2 ini vektor yang membangun ruang solusi dari SPL, sistem persamaan linear tersebut. Nah, untuk menjadi basis, dia juga harus dibuktikan bahwa V1 dan V2 itu bebas linear. Caranya kita kalikan skalar ya, K1 kali V1 plus K2 kali V2 sama dengan 0. K1 kali V1, kita masukkan V1-nya 310, plus K2 kita masukkan V2-nya min 101, sama dengan 000. Maka diperoleh di sini, nah K1 plus K2 kali 0 kan 0, jadi K1 sama dengan 0, dan K2-nya juga sama dengan 0. Jadi dia juga bebas linear. Selain V1, V2 membangun ruang solusi, dia juga bebas linear. Sehingga V1 dan V2 itu membentuk basis dari ruang solusi. Jadi, ruang solusi sistem homogen tersebut itu memiliki dimensi 2. Karena jumlah vektor dalam basisnya kan 2, jadi dia berdimensi 2. Dari definisi tadi kan kita tahu bahwa dimensi ruang vektor itu sama dengan jumlah vektor dalam basisnya. Untuk contoh soal yang nomor 2, di sini kita punya vektor V1 yang anggotanya 1, min 2, dan 3. Lalu ada vektor V2 yang anggotanya 0, 5, dan min 3, itu bebas linear. Nah, perbesar vektor V1 dan V2 menjadi sebuah basis untuk R3. Penyelesaiannya, V1 dan V2 kan bebas linear. Nah, untuk memperbesar V1 dan V2 agar menjadi basis untuk R3, maka kita perlu menambahkan satu vektor lagi. Kita harus mencari V3 yang bukan merupakan rentang dari V1 dan V2. Nah, misalkan di sini V3-nya itu 1, 0, 0. Lalu kita buktikan terlebih dahulu kalau V3 ini bukan rentang dari V1 dan V2. Dengan kombinasi linear, K1 V1 plus K2 V2 sama dengan V3. Lalu didapatkan matriksnya seperti ini. Nah, kita peroleh persamaan yang pertama, K1 plus 0K2 sama dengan 1. Persamaan yang kedua, min 2K1 plus 5K2 sama dengan 0. Persamaan ketiga, 3K1 min 3K2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan pertama tadi diperoleh bahwa nilai K1 itu sama dengan 1. Lalu kita substitusi K1 sama dengan 1 ke persamaan 2, kita peroleh K2-nya itu 2/5. Selanjutnya kita substitusi K1 sama dengan 1 dan K2 sama dengan 2/5 ke persamaan yang ketiga. Kita peroleh di sini hasilnya itu tidak sama dengan 0, yang artinya tidak memenuhi. Sehingga V3 bukan merupakan rentang dari V1 dan V2, dan himpunan V1, V2, V3 merupakan himpunan yang bebas linear. Kita notasikan S sebagai himpunan V1 dan V2. Nah, berdasarkan teorema plus minus, jika S adalah himpunan bebas linear dan jika V3 adalah suatu vektor yang terletak di luar rentang S, maka himpunan S gabungan V3 yang diperoleh dengan menyisipkan V3 ke dalam S masih bersifat bebas linear. Jadi, V3 bukan merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2, sehingga dengan bertambahnya V3 tidak akan mengubah kebebasan linear dari V1 dan V2. Karena V1, V2, dan V3 saling bebas linear, maka himpunan V1, V2, dan V3 merupakan basis untuk R3. Contoh soal. Tentukan basis dari superruang di R4 yang dibangun oleh V1, V2, V3, dan V4, di mana V1 adalah 1111, V2 adalah 2220, V3 adalah 0003, dan V4 adalah 3334. Nah, untuk penyelesaiannya, vektor-vektor yang diberikan dapat ditulis sebagai kombinasi linear, sehingga didapatkan persamaan A plus 2 B plus 3D sama dengan 0, A plus 2 B plus 3D sama dengan 0, A plus 2 B plus 3D sama dengan 0, dan A plus 3C plus 4D sama dengan 0. Kemudian diubah menjadi bentuk matriks yang sesuai. Nah, dari bentuk matriks yang telah didapatkan, direduksi menjadi bentuk eselon baris tereduksi, sehingga didapatkan hasil yaitu A sama dengan min 3C min 4D, dan B 3/2C plus 1/2D. Karena C dan D adalah variabel bebas, maka setiap vektor V1 dan V2 bebas linear dan berentang-rentang S. Maka himpunan vektor yang membentuk basis adalah V1 dan V2. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.